Ternyata tema pagi hari ini tetap bertahan adalah sebuah proses. Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini tidak langsung jadi dia orang itu bisa bertahan, tetapi dalam bertahan ada sebuah namanya proses yang harus dilewati. Nah, saudara, dalam minggu ini di Bogor, saudara mungkin sudah sama-sama tahu cukup bermasalah. Anak-anak SD yang akan masuk ke SMP, SMP ke SMA dengan banyak ditemukan yang bukan berdomisili di situ tetapi sekolah di situ. Saya harapkan jemaat kita tidak ada yang begitu ya. Ikuti saja proses. Sekolah itu bukan sekolah yang buat anakmu jadi pintar, tapi anakmu yang mau sungguh-sungguh belajar itu yang jadi pintar. Bukan sekolah. Saya kemarin lihat satu IG dari anggota DPR RI namanya Adrian Nabitupulu. Dia bilang apa? SD saya 2 kali tidak naik kelas. SMP saya dikeluarkan karena tukang berantem. Nakal ternyata dia. SMA dikeluarkan lagi dia, pindah lagi sekolah. Tukang berantem ini Adrian. Tapi masuk kuliah nggak benar juga dia, tukang demo. Makanya dia di DO. Tapi itulah namanya sebuah proses. Siapa mau tahu dia ada di gedung DPR RI sekarang? Siapa mau menyangka dia yang banyak mengalami kegagalan, sudah 2 kali ini dia ditawarkan oleh Pak Jokowi untuk jadi menteri, tapi dia tidak mau. Dekat dengan orang nomor 1. Tetapi disinilah yang saya mau katakan, inilah sebuah proses. Proses yang harus kita jalani. Nah, judul khotbah ini adalah tetap bertahan. Alkitab berkata bahwa Yakobus 1 ayat 12 tadi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Betapa pentingnya sebuah ketahanan di dalam tubuh kita ini. Di dunia psikologi dikenal ada namanya stres, ada namanya depresi. Jadi kalau orang itu, semua orang mengalami stres. Tetapi ketika daya tahan dia tidak kuat, maka stres itu akan menghantam, menembus stres, sehingga itu jadi depresi. Ini yang berbahaya. Daya tahan seseorang terhadap sesuatu yang dia alami, ini menentukan dia tetap bertahan atau tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir 3 tahun ini kita mengalami namanya COVID-19. Tetapi banyak orang yang gugur di sana, dalam arti gini, gugur mati maupun gugur di dalam usaha itu langsung drop semua. Tetapi tahukah saudara, tidak semua yang mengalami di COVID itu, semua usaha itu mengalami drop. Tapi orang-orang yang punya daya tahan kuat, punya kecerdasan, maka orang
yang menemukan Zoom waktu itu. Dia adalah orang terkaya mendadak di 3 tahun terakhir ini. Karena orang tidak bisa jumpa, maka dia temukan itu Zoom. Dan orang harus beli itu, bayar itu. Dan yang menemukan Zoom ini, dia punya harta kekayaan begitu tinggi sekali. Ada sebuah proses, saya percaya begini. Masalah yang Tuhan kasih sama saudara dengan saya, karena Tuhan punya cara untuk memproses kita untuk lebih naik lagi, bukan lebih turun. Bukan kita makin terburuk, tidak. Tapi proses dari Tuhan bagi saya dan saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, itu emas itu tidak dibilang emas kalau dia tidak ditempa, kalau dia tidak dibakar, tidak akan dibilang emas. Tapi emas itu akan dibilang emas murni kalau dia dibakar, kalau dia ditempa, kalau dia ditaruh di dalam api, sudah melewati proses. Wah, itu emas. Itu emas yang luar biasa. Diuji di sana. Layak tidak? Ini disebut emas. Layak tidak? Ini dibilang emas yang baik, yang bagus, akan terlihat di sana. Nah, yang pertama kita belajar, orang kuat itu selalu dapat bertahan. Orang kuat itu selalu dapat bertahan. Bertahan di situasi, kondisi apapun, dia selalu akan kuat. Apapun itu. Karena kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk dapat bertahan. Alkitab bilang bukan kuat dan gagah, tapi karena roh Tuhan. Jadi kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Dapat bertahan. Next. Seperti orang mengangkat besi. Tidak ujuk-ujuk dia langsung angkat barbel yang begitu besar. Tidak. Belum. Tidak begitu besar langsung diberikan. Dimulai dari yang kecil. Dimulai dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, dan seterusnya. Ini namanya sebuah proses. Kita lihat ini ya. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ishak, kamu harus ikut ayah. Kemana? Temanku boleh ikut? Aku bangunkan mereka. Temanmu tidak boleh ikut. Abraham untuk mendapatkan Ishak dari Tuhan. itu kurang lebih 25 tahun dia menanti janji sendiri. Pagi, Chris. Ishak, kamu pagi-pagi mau kemana? Menemani ayahku ke gunung mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Pasti ayahku menyediakan domba yang terbaik.
Ayah, kita sudah ada api dan kayu. Tapi domba untuk korban bakarannya mana? Anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Tuhan, beri kekuatan untuk melakukan yang kau minta. Coba stop sampai sini, stop aja. Nah, jangan dari pertama, cuma di stop kan, pause. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan, ini Abraham mendapatkan Ishak ini, itu jaraknya 25 tahun dia menanti janji Tuhan. Tapi dalam menanti itu ada sebuah proses. Hanya yang tidak tahan di dalam sebuah proses itu, dua-dua tidak tahan. Sarah dan Abraham sendiri. Tuhan sudah bilang, saya akan kasih anak kamu, anak perjanjian. Tapi Sarah tidak percaya. Sarah, dia bilang apa kepada Abraham? Udah tua, nggak mungkin punya anak. Sudah, hampiri saja Hagar. Lihat, Sarah mendorong Abraham untuk menghampiri Hagar. Kalau Abraham ini dia imannya kuat, dia tetap percaya pada Tuhan, maka dia tidak akan menghampiri Hagar. Tapi karena Sarah menyuruh dia menghampiri, maka Abraham itu tidur juga dengan Hagar. Lihat, ada dua ya. Jadi saya mau katakan gini, kalau istri saya kasih saya pandangan yang salah, maka jangan karena dia sudah merayu, terus itu pandangan salah, kita juga ikut-ikutan. Kucing, ada makanan di depan, dia tolak nggak? Sudah didorong ini, gitu. Jadi kalau yang satu orang bilang putus kabel, jangan dua putus kabel. Jangan, harus bersikap. Kelihatannya kamu walaupun suami saya, tapi kamu udah mulai. Harus bisa. Abraham, dibilang Sarah, hampiri aja itu Hagar. Dia hampiri. Akhirnya apa? Mengandung Hagar dan melahirkan Ismail. Itulah jadi ribut sampai hari ini. Nah, yang saya mau katakan, dalam menanti Ishak itu kurang lebih 25 tahun baru dapat. Tetapi itulah sebuah proses. Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak. Nggak gampang. Nggak gampang sesuatu yang kamu dan saya gumuli bertahun-tahun dan itu dapat di depan mata. Nggak gampang ketika Tuhan minta. Nggak gampang. Tidak gampang. Bertahun-tahun kita gumuli, terus kita dapat, terus Tuhan minta Abraham persembahkan Ishak di gunung. Maka tadi kalau kita lihat Abraham ada mengucapkan satu kalimat, coba agak dimajukan sedikit saja ya, Bill. Ketika Abraham, enggak bisa di Pagi, Chris. Ishak, kamu pagi-pagi mau kemana? Menemani ayahku ke gunung mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Pasti ayahku menyediakan domba yang terbaik. Anak-anak polos, anak-anak bicara apa yang dia dengar dari orang tua. Maka jangan mengajari anak berbohong, jangan. Kenapa papa nggak gereja? Katanya sakit, Om. Ini hati-hati. Ishak itu bicara apa yang dia terima dari Ayah, Abraham. ada api dan kayu.
Lihat perkataan Abraham. Anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk Allah bakaran baginya. Yang akan menyediakan. Ini luar biasa. Dia tidak tahu, tapi dia beriman saja. Tuhan, beri kekuatan untuk melakukan yang kau minta. Tuhan berikan kekuatan. Bukan kuat Abraham, tapi Tuhan yang memberi kekuatan bagi dia. Kalau saudara bisa melewati semua hal, maka itu karena Tuhan yang kasih kekuatan. Itu harus dipegang. Ayah, Anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. 2 kali Abraham menyatakan Allah yang akan menyediakan. Ini luar biasa. Dia belum lihat, nggak ada domba loh di sini. Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Dengan Sebab perkataan telah ku ketahui sekarang, engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. baru ada binatang di belakang. Ambil domba itu dan kita persembahkan sebagai korban. Allah telah menyediakannya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ya, udah. Karena engkau Nah, mendengarkan firman. disinilah yang kita belajar. Memang nggak gampang. Tidak gampang. Apa yang kita dapat dengan susah payah, terus Tuhan minta, tidak gampang. Mungkin Abraham akan bilang, Tuhan, ini 25 tahun proses panjang. Kok Tuhan mau minta? Tapi tidak. Selalu dia katakan kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, selalu saya suka bilang kepada 2 putra kami, kalian tetap kuliah. Allah yang akan menyediakan itu semua. Jangan pernah bilang deposito papi banyak, enggak. Depositomu bisa habis, tapi Allah sumber segala berkat tidak pernah akan habis. Ini yang perlu kita yakini. Allah akan menyediakan. 2 kali Abraham katakan itu. 2 kali Abraham bilang Allah akan menyediakan. Sebuah proses yang akan membuat kita bisa bertahan. Terus yang kedua adalah orang yang kuat dalam bertahan. Dia adalah orang yang setia, selalu akan melayani. Sebuah kata setia ini penting loh. Kata setia ini mengandung arti dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik. Saya kasih
cerita begini. Saudara perhatikan. Tetangga kami depan, kami jumpa beberapa hari yang lalu. Mereka sudah tidak tinggal situ, tapi rumah itu mereka kontrakin. Ibu Ami tanya, si bapak di mana? Oh, semenjak dia kena stroke, kami pisah, kami cerai. Ngeri sekali. Di saat ternyata dia sehat, menghasilkan uang, di saat dia bekerja banting tulang untuk bayar itu cicilan rumah sampai lunas. Ketika lunas, tak. Memang bapak itu langsung sakit. Terus ibu ini gampang aja dia bilang, saya ceraikan dan saya pulangkan dia ke rumah orang tuanya di Jakarta. Saya bilang, ngeri sekali ya. Orang yang hidup di luar Tuhan ngeri sekali. Dia berpikir dia masih muda, dia bisa menikah lagi. Itu konsep dia. Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan kasih mereka 2 anak, 1 putri, 1 putra. Tapi konsepnya, konsep kata setia di sini, apapun kita harus setia. Tidak hanya di dalam keadaan baik, tetapi dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan ada berkat maupun tidak ada berkat. Orang yang kuat adalah orang yang setia, selalu akan melayani. Walaupun suaminya sakit, harusnya dia layani. Walaupun istrinya sakit, harusnya dia layani. Harus. Apapun kondisi kita, harus senantiasa melayani. Karena Tuhan juga dalam kondisi dia pikul salib, dia tetap pikul sampai ke Golgota, menandakan bahwa tantangan boleh ada, tapi saya harus tetap setia sama Tuhan. Saya harus setia sama Tuhan. Saya harus setia sama pasangan saya. Saya harus setia kepada hal-hal yang diberikan kepada saya. Ini harus setia. Bagaimana Tuhan mau kasih kita hal-hal yang besar, sementara hal-hal yang kecil kita tidak bisa lakukan? Bagaimana Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang besar, sementara yang kecil saja kita tidak bisa lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sama. Ini kita mau masuk tahun pemilu. Lihat, orang mau mencalonkan. Lihat track record dia. Lihat latar belakang dia. Bagaimana dia mau mengurusi kota Bogor. Rumah tangganya aja dia tidak bisa ngurus. Saya khawatir 5-10 tahun mendatang sangat berbahaya. Tapi masih banyak orang benar, orang yang berkualitas. Tapi orang yang berkualitas dan benar itu selalu akan dicekal. Orang benar, orang berkualitas, orang punya pemikiran maju, senantiasa akan diberikan tantangan. Oh jangan, dia kan Kristen. Oh jangan. Tapi kalau kita tetap tahan, nggak apa-apa. Tantangan boleh datang. Orang setia, selalu dia akan melayani. Belum tentu kita dapat pemimpin seperti Pak Jokowi. Dia mau turun di tengah-tengah masyarakat. Jangan tertipu. Tetaplah setia, keadaan apapun. Istrimu mau gemuk, tapi dia sehat. Wah, luar biasa, istriku sehat. Tetap cantik lagi. Harus melayani. Terus
apapun yang kita alami, sekalipun ada pergumulan, tapi kita harus belajar setia terus. Kadang-kala kita harus mendapatkan bola-bola pergumulan, bola-bola masalah. Tapi dalam pertandingan tetap harus kuat. Aduh. Sudah, cuma sampai situ. Tapi lihat, lucu kan? Walaupun mukanya hancur, ya, kena bola terus kan? Tapi mereka menang kan? Iya kan? Tuh. Sekalipun mungkin kamu lebih sulit, kena hantaman terus, dipukul, Pak, sudah jangan. Sekalipun kena smash dari orang, hina kalian, Pak. Teman-temannya tetap angkat dia. Lihat, cari teman yang bisa mengangkat, yang bisa mendorong. Kuat, sabar. Berdiri lagi. Ketika dia berdiri, kena lagi smash. Wah, ada pergumulan. Berdiri lagi, kena lagi. Wah. Seorang pemenang, dia tidak pernah akan berhenti menyerah dalam situasi apa. Dia tetap akan berdiri tegak karena dia tahu Tuhan memberi kemenangan bagi dia. Next, terus. Kita buka Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3. Siapa yang sudah dapat? Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terlalu dari tangan, dan tidak ada dusta pada anak-anak. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beriada di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sudah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, artinya pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Kalau kita ganti hari ini, saya sudah keluar pagi, nggak dapat apa-apa. Saya sudah keluar pagi, tapi nggak ada hasil. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat berubah. Raut mukamu cepat berubah. Jangan. Karena sukacitamu, sukacitaku tidak tergantung dari hasil itu. Alkitab bilang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Hari ini pendapatan tidak ada. Jangan mempengaruhi. Kita ketemu istri, kita ketemu anak, jadi lemas. Emosi kita makin meningkat. Jangan. Memang nggak ada kosong hari ini, nggak apa-apa. Saya yakin besok pasti ada. Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik. Terus yang ketiga, orang yang bertahan adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi akan selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Jadi pada waktu kita mau bersyukur sama Tuhan,
Ya banyak bersyukur aja. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu saya akan bersyukur pada Tuhan. Kata-kataku akan mengeluarkan kata Tuhan baik. Sekalipun keadaan sekelilingmu tidak baik, tapi selalu katakan dengan bersyukur, Tuhan terima kasih. Tuhan baik bagi saya.